mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, sebuah sandiwara radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Semua barisan laskar Alas Purwo, siap! Timur dan selatan telah bangkit memberontak pada kedaulatan Kerajaan Panjalu. Basmi pemberontak, gempur! Anakku telah memberontak. Dia lari pada Jaka Badak. Mawar Biru tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Dan dia menentangku. Gusti, pangeran aku. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ana Sambayon sebagai Nibira, Heri Setiono sebagai Kiwelut Tampar, Iwan Dahlan sebagai Pupulut, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Sang perkasa Jaka Badak kala duduk di punggung kuda yang berlari cepat, menerjang panas matahari bagai dewa perang turun ke bumi. Tidak ada rintangan yang tidak dapat diselesaikan. Semua tembus terselesaikan. Kudanya terus berlari dan berlari melewati Tegal Manu, kemudian menuju pusat kota Blitar. Penyamarannya menjadi saudagar, membuat penduduk menepi dan memberikan jalan sambil menghormat. Seluruh pelosok kota dijaga ketat. Laskar berkeliaran di mana-mana dengan barisan bersenjata lengkap. Tapi kelihatannya mereka sudah letih. Semangatnya sudah turun karena diperas terus. Wajah mereka layu, kurang tidur dan ngasuh. Barisan berkuda menuju keluar perkotaan. Bagus. Kekuatan di dalam kota ini berkurang. Aku cari keterangan di warung itu. Baik. Ya. Ya. Nibira dan Belut Tampar. Apa yang mereka bicarakan di warung itu? Pasti mereka tidak akan mengenali aku kalau aku masuk ke sana itu. Ya. Hei, Nibira. Kamu kenal saudagar itu yang baru masuk? Tidak, Ki Belut Tampar. Oh. Aku baru melihatnya.
Tapi matanya itu seperti pernah ku kenal. Entah di mana ya. Kamu itu kok ya selalu tertarik pada pemandangan mata seseorang. Ada pandangan matanya yang bisa mengeluarkan duit apa? Ya bukan begitu toh. Aku pernah memperhatikan dan mempelajari berbagai bentuk mata. Kata guruku, mata tidak pernah berbohong atau tidak bisa berbohong. Begitu. Nipira, itu bisa saja terjadi pada orang-orang yang masih jujur. Tidak pada para petualangan atau para pendekar tangguh seperti Jaka Badak. Atau juga jajaran pendekar urutan atas. Sudahlah. Jangan terus mengamati. Nanti saudagari itu akan marah. Ayo, minum itu wedang kopimu. Oh iya. Kita sudah lama di Blitan ini, Ki Welut Tampar. Iya. Dan ancaman Jaka Badak sudah lewat batas waktunya bagi Kololekso untuk menyerang. Nipira, sebenarnya aku sudah bosan dengan keadaan begini terus. Waspada dan bersiaga. Aku kalau tidak sayang pada anakmu, Mawar Biru itu, aku sudah kembali ke pertapaan. Jaka Badak yang duduk agak di pojok di dalam warung terus mendengarkan pembicaraan Nibirah dan Ki Welut Tampar tanpa menimbulkan kecurigaan saat mencuri dengar. Namun belum ada percakapan yang berarti untuk diketahui. Pembicaraan hanya berkisar pada gejolak perang saja. Apa yang dibicarakan Nibirah dan Ki Welut Tampar masih berkisar kecemasan. Demit Nibirah mendatangi aku, mau apa dia? Pakai senyum-senyum. Kisana, aku boleh duduk di dekatmu? Ya, kalau tidak keberatan. Iya, silakan ya, ayo silakan. Aku gembira ada yang sudi dekat padaku. Silakan. Namaku Nibirah, bukan Ni Ayu. Kisana siapa? Kalau aku Badaka. Aku saudagar kuda. Aku datang dari Lumajang. Wah, Ki Badaka melakukan perjalanan yang jauh ya? Apa tidak tahu di Blitan ini sedang mengangkat senjata, berperang melawan kekuatan Panjalu? Oh, aku dengar semua pergulakan di Blitan ini. Maka kedatanganku untuk menawarkan kuda-kuda perang pilihan urutan ke-1. Hanya aku belum bertemu dengan Kuwu Kololekso. Untuk bertemu Kololekso saat ini susah. Dia selalu berpindah-pindah tempat. Kira-kira berapa harga kuda itu, Kisana? Ya rata-rata 500 perak. Waduh, rupanya harga kuda jadi mahal kalau ada perang ya? Maka sudah jadi kebiasaan saudagar kuda. Di mana ada peperangan, ya di situ ada keuntungan. Nibirah bisa dapat bagian kalau dapat mempertemukan aku dengan Kololekso. Oh, aku tidak bisa menjanjikan, Ki Badaka. Dan kurasa tidak usah menemui Kuwu Kololekso. Cukup dengan aku saja. Loh, kok bisa? Nibirah pimpinan pergerakan di Blitan ini toh? Ya, betul, Ki Badaka. Aku ditunjuk jadi pimpinan pergerakan Blitan. Kuwu Kololekso yang menunjukku langsung pada sidang pergerakan seminggu yang lalu. Gusti Pangeran, jadi aku ini ketemu pemimpin besar perjuangan Blitan toh. Aku tidak mengira. Aduh Gusti aku. Nibirah, aku prihatin sekali. Pergerakan Blitan ini dipimpin seorang wanita ayu. Kuanggap Kololekso itu pengecut karena bersembunyi dalam kain seorang wanita. Nibirah, sayangi dirimu. Panjalu terlalu kuat untuk ditentang. Ya, sayangi dirimu, Nibirah. Ki Badaka, terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah terbiasa dengan pertempuran. Oh ya, kapan kuda-kuda itu datang? Jaka Badak yang terus bersandiwara sebagai saudagar kuda agak kewalan juga menerima pertanyaan Nibirah. Ditambah lagi pandangan mata Ki Welut Tampar yang terus mengamati.
Berkat pengalaman terjun di kancah perjuangan keras, Jaka Badak masih bisa memberikan keterangan yang masuk akal. Mungkin 2 hari lagi kuda-kudaku baru datang. Kira-kira yang pertama 200 kuda. Tinggal pilih nanti yang hitam atau yang putih. Blitan ini membutuhkan 500 lagi untuk pasukan berkuda. Kalau bisa secepatnya ya. Oh iya, ada. Ada. Aku sudah mempersiapkan 500 kuda. Lusa akan datang berikut pengurusnya. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya sesudah perang selesai. Dan Kuwu Kololekso yang akan menyelesaikannya. Loh. Kisana ini siapa? Tahu-tahu kok ikut memutuskan pembicaraan pimpinan perjuangan Blitan. Maaf Ki Badaka. Ini Ki Welut Tampar dari pertapaan Songgo Bledek, guru anakku Mawar Biru. Oh, adalah ompol gajah. Peperangan ini sangat aneh sekali. Pimpinannya seorang wanita wayu. Lalu seorang pertapa juga ikut-ikutan. Dunia ini selalu menimbulkan yang aneh-aneh. Hidup ini memang sesuatu yang aneh. Ya toh Ki Badaka. Dan yang paling aneh di dunia ini, yang sering gegeran perang. Kita inilah manusia. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Itu betul, ya betul Ki Welut Tampar. Jadi bagaimana urusan kuda-kuda itu? Untuk pembayarannya sudah dikatakan tadi. Setelah perang selesai, baru dilunasi. Loh, ini aneh lagi. Kalau kalah perang bagaimana? Kudaku habis, duit habis. Waduh. Percayalah padaku Ki Badaka. Kalau tidak terbayar, kuserahkan jiwa ragaku. Bagaimana Ki Badaka? Kita bisa mengaturnya. Baik nih Bira. Susah juga kalau berdagang dengan wong ayu ini. Lusa kuda-kuda datang. Semua akan kuatur di alun-alun ya. Terima kasih Ki Badaka. Besok malam kuundang makan malam ya. Tunggu di warung ini saja. Oh iya. Terima kasih. Aku pamit nih Bira. Ki Welut Tampar. Oh iya, monggo. Nibirah dan Ki Welut Tampar benar-benar tidak menyadari telah terkecoh oleh Jaka Badak yang menyamar jadi saudagar kuda dari Lumajang. Nibirah tampak gembira akan mendapat bantuan 500 kuda untuk laskar tempur. Hanya Ki Welut Tampar tidak yakin benar dan tidaknya janji Ki Dadaka. Ngaso dulu di pendopo ini Ki Welut Tampar. Masih sore untuk tidur di kamar. Aku masih kepikiran saudagar kuda tadi. Apa mungkin ada 500 kuda dibawa kemari? Kita kok ya bisa percaya pada bualannya itu. Itu benar loh. Aku yakin saudagar itu tidak berdusta. Jaka Badak pasti akan kaget oleh kekuatan yang kupimpin. Akan aku buktikan, aku bisa berbuat sesuatu yang besar seperti Dewi Astini. Jadi keberangkatanmu menghadapi peperangan ini berlatar belakang kecemburuan pada Dewi Astini toh? Waduh, kalau begitu aku mundur nih Bira. Bukan begitu Ki Welut Tampar, aku bukan berlatar cemburu pada Dewi Astini. Tidak. Aku hanya ingin membuktikan diriku, itu saja. Ya, aku akan menyesal seumur hidup kalau perjuanganmu hanya untuk bersaing. Ada apa, Pupulut? Kok kelihatannya ada yang ruwet? Betul nih Bira, bagaimana aku tidak ruwet. Laskar Alas Purwo telah berada di perbatasan wetan, tapi Kuwu Kololekso malah menghilang. Tidak Bagaimana apa-apa, Pupulut. Laskar Alas Purwo tidak akan menyerbu Pakuwon ini. Oh iya, aku telah memesan 500 kuda untuk memperkuat laskar berkuda. 500 kuda? Tidak mungkin nih Bira, tidak mungkin. Pada siapa nih Bira memesan kuda itu? Saudagar kuda dari Lumajang bernama Badaka. Dia menjanjikan lusa sudah datang kuda-kuda itu. Nah, bayarnya setelah perang selesai. Badaka dari Lumajang. Aku belum pernah dengar ada saudagar bernama Badaka. Dan 500 kuda itu, waduh,
Apa kuda-kuda itu sudah seharga kerikil? Nyatanya berhasil, Pupulut. Saudagar Ki Badaka menyanggupi. Nah, ini kan kemenangan kita. Ya, mudah-mudahan bukan mimpi tidur kesiangan, Nibira. Ya, itu urusan nanti. Sekarang ini Kubu Kololekso harus ada untuk mengetahui Laskar Alas Purwo dan Laskar Panjalu sudah mengepung pedukuhan ini. Nibira, senyummu itu tidak akan menyelesaikan peperangan. Di mana Kololekso, ha? Di mana? Barisan Pagar Kuning sudah lama bersiap untuk berangkat menggempur. Tenang, Pupulut, semua akan teratasi. Kololekso sedang menemui Resi Pulung, dukun sakti di lereng Gunung Kawi. Hyang Batara Agung. Kubu apa itu? Perang kau minta wejangan dukun. Waduh. Kalau begini caranya, barisan Pagar Kuning ku tarik pulang ke Jenggala. Sabar, Pupulut, sabar. Coba tenanglah sejenak. Aku tidak bisa tenang. Peperangan ini bukan perang wedus, tapi menyangkut nyawa Laskar, tahu? Pupulut, kenyataannya Kololekso memang pemimpin yang hanya berani terhadap perempuan. Jadi kitalah yang menentukan garis perjuangan Blitan. Aku akan terjun menjadi senopati pemimpin Laskar Blitan. Bisa. Nibira tentu tahu manusia liar Alas Purwo itu doyan melihat wanita berkulit bersih. Nanti Nibira bakalan dikeroyok dan dimakan habis. Itu cerita lama, Pupulut. Wong Alas Purwo sudah terdidik kok. Mereka tidak lagi buas. Ayo kita bersiap. Aku berangkat duluan. Nibira dan Pupulut di Pakuwon ini saja. Laskar tidak boleh kaget akan adanya bahaya itu. Pupulut, Ya. kabar yang kamu ceritakan itu benar? Atau hanya dari orang lain? Para telik sandi barisan Pagar Kuning yang memberitahu aku. Jumlah Laskar Alas Purwo bertambah. Lalu ditambah lagi munculnya Boyo Brantas yang membantu Jaka Badak. Boyo Brantas, Ken Pawuti toh. Wah, itu di luar rencana kita semua. Iya, Kita belum ada orang untuk menandinginya. maka dari itu Nibira, Kololekso harus tahu. Tapi dia malah pergi jauh. Memberontak kok tidak tanggung jawab. Rupanya dia takut digantung di Dahaya. Begini saja, aku akan menemui saudagar Ki Badaka untuk meminta pesanan kuda dipercepat pengiriman. Alah, sudah, lupakan masalah kuda itu Nibira. Tidak akan pernah ada kiriman kuda. Saudagar itu adalah Jaka Badak yang menyusup dengan menyamar. Dari mana kamu tahu saudagar itu Jaka Badak? Aku kenal semua saudagar di Lumajang. Tidak ada yang bernama Badaka kecuali Jaka Badak. Oh, Pupulut, aku tertipu. Kalau benar saudagar itu Jaka Badak. Oh, betapa teganya dia menipu aku. Nibira, perang tidak kenal siapa-siapa. Nibira telah terkelabui. Berarti itu kelemahan Nibira sendiri. Oh, aku harus terus menghadapi segala tipu daya orang lain sejak aku masih kecil. Di Blitan ini pun sudah 2 kali Jaka Badak. Yang kedua setelah Kololekso yang juga mengelabui kejujuranku. Jadi Nibira bermaksud mundur. Mundur dari kancah pergolakan Timur Selatan. Aku tidak tahu, Pupulut. Tiba-tiba semua membingungkan. Nibira, perjuangan dari kalangan tertindas untuk melawan penjajah memang berat. Dan lebih berat lagi kalau penjajah itu bangsa sendiri. Penjajahan seorang raja pada kalangan rakyat seperti yang dilakukan Gusti Prabu Kertajaya. Aji mumpung dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kerabatnya yang bisa diperbudak. Aku tidak tahu semua itu, Pupulut. Aku hanya ingin memulihkan harkat derajatku yang dihancurkan oleh sengketa kekuasaan. Nibira, itu tidak benar, Nibira. Perjuangan Timur Selatan ini dasarnya membangun lagi kebangsaan dan kerakyatan yang adil dan makmur. Bukan dari dasar kepentingan pribadi. Aku selalu gagal membangun hidupku, Pupulut. Nibira, tidak ada yang gagal dalam hidup ini. Yang Widi sudah memberikan bekal hidup serta cukup. Hanya kita yang selalu merasa kurang. Kita selalu inginkan yang lain. Sekarang ini ada Mawar Biru yang memerlukanmu. Anakku telah memberontak, anak. Dia lari pada Jaka Badak. Mawar Biru tidak mau mendengar kata-kataku. Mawar Biru menentangku. Oh, anakku.
Saran Nibira mundur saja dari kancah pergolakan Blitan ini. Lalu merawat Mawar Biru. Bangunlah kejayaan untuk anakmu. Kalau Nibira selalu gagal, percayalah Nibira. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Bisa pada yang lain, orang yang kita cinta. Benar, Pupulut. Aku telah menyia-nyiakan anakku. Aku ingin mendekapnya. Aku ingin membawanya pulang. Oh, aku akan mengambil anakku dari Jaka Badak. Nibirah yang dirundung kepedihan dan kecewa terus melarikan kudanya ke arah Kali Berantas, lalu berhenti di pinggiran jurang curam. Isak tangisnya menggema pada batu-batu cadas. Di dasar jurang Kali Berantas mengalir deras airnya. Nibirah berdiri goyah. Oh, Hyang Jagatnata, aku sudah tidak kuat menghadapi cobaan hidup ini. Deritaku tidak bisa tertahankan lagi. Lebih baik aku mati, larung di Kali Berantas. Untuk apa semua hidupku? Untuk apa yang ini? Seluruh hidupku hanya sia-sia, terlepas dari satu penderitaan kesengsaraan. Untuk apa lagi hidupku ini? Nibira! Nibira! Jangan terjun! Jangan terjun, Nibira! Hyang Batara Siwa, Hyang Batara Brahma, ampuni aku. Aku tidak kuat lagi untuk hidup lebih lama. Nibira! Jangan terjun! Nibira! Izinkan! Selamat tinggal duka, selamat tinggal sengsara. Nibira, kenapa kamu lakukan itu, Nibira? Bunuh diri di Kali Berantas. Oh, Hyangku. Selamatkan Nibira. Pupulut! Di mana Nibira? Di mana? Nibira terjun ke Kali Berantas. Oh, dia bunuh diri. Dia bunuh diri, Ki Wulu Tampar. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku tidak keburu mencegahnya. Nibira bunuh diri. Nibira, kenapa kamu jadi nekat begitu? Di mana Nibira? Di mana Nibira? Di mana? Hasil! Di mana? Nibira terjun ke Kali Berantas. Cepat, selamatkan. Ayo cepat, semua terjun. Ayo cepat. Ayo Pupulut, kita bantu cari. Ayo, hop, Para laskar yang terjun ke Kali Berantas terus mengadakan pencarian ke segala arah. Kedung yang dalam diselami beberapa kali, belum juga ditemukan Nibira. Pupulut dan Ki Wulu Tampar memberikan pengarahan pada laskarnya untuk terus mengadakan pencarian. Tapi sudah lama mengubek-ubek di sembarang tempat. tidak ketemu. Oh, bagaimana ini? Oh, cari di mana lagi? Cari terus. Ayo. Cari terus. Ayo, jangan naik dulu. Cari sampai ketemu. Ayo terjun lagi ke tali. Ayo. Pupulut. Apa tindakan kita menyelamatkan Nibira dan perjuangan rakyat Jenggala? Ini malah petaka untuk kita semua, terutama Mawar Biru. Ki Wulu Tampar, Nibira memang jadi masalah besar.
Kita kembali ke pakuan kita, lalu mengutus abdi dalam untuk menjemput Kalawaksa. Oh iya. Kalau begitu kita berbagi tugas saja. Aku terus mencari Nibira. Ki Welu Tampar mengurus segala persiapan pertempuran menghadapi Panjalu. Baiklah, aku berangkat. Nibira. Kenapa harus nekat menyudahi hidupmu dengan terjun ke kali berantas? Hidup dan kematian sudah menyatu. Tawa dan tangis sudah menyatu. Hanya cinta yang terpisah oleh dendam. Oh, Nibira. Dunia telah menenggelamkan dirimu dari permukaan. Nibira. Maafkan aku, Nibira. Kematian Nibirah yang terjun ke kali berantas menggegerkan seluruh pemuka Padukuhan Blitan. Semua telah berkumpul di pendopo untuk mendengar kelanjutan perjuangan. Tapi karena sang aku Blitan Kololekso belum datang, pertemuan jadi bubar dengan sendirinya. Kekuatan pemerintahan tidak lagi terkendali. Ki Welu Tampar pun hanya bisa duduk termenung sedih. Kula nuwun Ki Welu Tampar. Loh, ada apa toh? Semua orang kok kelihatan susah. Apa sudah kalah perang? Mbok sudah, jangan susah. Gampang diatur siasatnya. Kita Cikunir, Nibira terjun ke kali berantas. Bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Iya. Waduh, ngobong-ngobong blekok, mabur. Weh. Lah itu bagaimana bisa terjadi? Waduh. Lah kok ini kabar mengejutkan Ki Welu Tampar? Hah? Sampean bertanggung jawab loh ini. Hah? Itulah, Nibira nekat. Nekat bagaimana? Dia kecewa dengan hidupnya. Waduh, ini bagaimana toh ini? Ini berita besar ini, duit ini. Ki Welu Tampar, ini waduh bagaimana ini kok bisa terjadi? Ini tentu ada sebabnya. Nibira tidak akan bunuh diri kalau hanya kecewa pada hidupnya sendiri. Hah, lawang dia punya anak mawar biru kok dan segudang kekasih gelap. Pokoknya duit lah, masa bodoh. Tentu ada apa-apanya itu. Bagaimana sih ini? Kita Cikunir, nanti kalau Nibira ditemukan dan masih hidup, bisa ditanya sebab dan akibatnya. Oh, jadi Nibira sudah mati toh ini? Waduh, sayang sekali. Hah? Mau mati kok ya tidak bilang dulu-dulu. Sejarahnya jadi susah untuk dicatat. Nibira kok ya keblinger. Kita Cikunir, jangan ngomong sembarangan, mengaco. Loh. Ini bagaimana toh ini? Aku omong benar. Kalau Nibira pinter, dia seharusnya menghubungi aku untuk mencatat semua sejarah hidupnya pada lontar yang berlapis emas. Begitu. Lah sekarang ini bagaimana coba? Jangan ciri sejarah. Dongeng pun orang susah untuk percaya bahwa Nibira itu seorang Sri Panggung hebat yang pernah memimpin perjuangan Blitan dan mati bunuh diri. Iya toh? Lah iya kok. Bagaimana? Kita Cikunir, tidak semua orang pintar. Yang bodoh itu masih banyak. Iya, banyak kok. Bahkan lebih banyak yang bodoh daripada yang pintar. Betul. Mau bagaimana lagi? Ya nggak bagaimana. Ya justru itu. Kalau sadar masih kurang pengetahuan, Mbok ya tanya. Seperti dulu itu. Contoh gamblang. Waktu peristiwa Demit Gua Pakis ngamuk menyerbu penginapan Bunli. Lawang untuk penolak roh jahat itu namanya Huwe. Lah karena tulisan Huwe, ya dibaca Huwe. Padahal mestinya Hu. Lah sama yang terjadi dengan Nibira sekarang ini sama saja. Terlalu jujur menghadapi kematiannya dengan bunuh diri. Akur toh.
Lah iya, jujur itu memang harus dalam hidup ini. Harus. Lawang menurut pepatah, peribahasa, bahwa jujur adalah kebahagiaan. Itu katanya. Ingat lo katanya. Lah sekarang ini zaman serba maju, masih ada saja yang tertinggal. Kita Cikuner. Sampean ini omong apa? Loh, ya omong itu. Semua orang sedang susah sekarang. Lebih baik tidak usah banyak ngomong lagi. Diam itu lebih baik. Salah lagi. Justru saat ini jangan berdiam diri, Ki Welu Tampar. Bergerak cepat untuk menentukan tindakan. Nah, jangan ikut-ikutan gaya Dewi Astini. Sudah terkenal terus menyepelekan hal-hal kerjasama. Itu bagaimana? Semua orang sudah menunggu untuk kerja. Tahu-tahu ada kabar Dewi Astini badannya panas. Semua jadi gagal. Nggak jadi kerja. Ki Welu Tampar, Ki Welu Tampar. Kita hidup ini belajar dari banyak penderitaan. Aku dulu mau jadi kuwu gagal. Tapi tidak membuat aku kalap kok. Tetap tenang, tenang. Seperti arus kali berantas. Namun apa coba? Air yang tenang itu mengundang orang untuk bunuh diri. Nibirah bunuh diri untuk mendapatkan ketenangan dari semua kemelut hidupnya. Begitu. Ketenangan yang justru akan mengguncang tanah Jawa ini. Omongan panjang lebar Ki Taji Kunir tidak digubris lagi oleh Ki Welu Tampar. Mau omong apa dibiarkan saja. Untuk mengisi sepi tidak apa-apalah. Daripada tidak ada suara apa-apa dari orang-orang yang masih hidup. Karena semua abdi dalam terisak menangis. Tidak ada yang berbicara. Semua menjadi kosong, seakan semua roh sedang mengiringi roh Nibirah menuju nirwana. Aku akan membuat Nibirah tidak mati. Dia harus tetap hidup sepanjang zaman. Kita Cikunir sudah edan ya. Loh kok? Di mana orang bisa hidup sepanjang zaman? Kematian itu kepastian, Ki Welu Tampar. Tapi hidup sesudah mati juga harus dipersiapkan. Peribahasa mengatakan, ingat peribahasa. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Lah manusia mati meninggalkan utang. Nah, cocok sekali dengan jawaban Mbok Iem. Soalnya makanya nggak pernah bayar. Siapa yang mau bayar utang itu? Ayo, coba. Terus siapa yang bayar kalau meninggalkan utang? Nibirah tidak punya utang, Kita Cikunir. Loh, punya utang Nibirah itu, Ki Welut. Nibirah utang pada sejarah hidupnya. Dan sejarah kehidupan ini, kalau saja Nibirah cerdik sebelum mati membuat kiprah yang mengharumkan namanya. Terkenal dan jadi ujung harapan semua yang hidup. Maka jadilah dia. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Bagaimana Ki Welu Tampar ini? Kalau dihitung masih mendingan Begat Suro. Dia binasa ketika sedang bertempur secara kesatria. Lah ini, Nibirah itu berbuat pengecut. Bunuh diri itu bukan keberanian, tapi pengecut, Ki Welut. Apalagi dia sedang menjadi pemimpin besar perjuangan rakyat timur dan selatan. Ini sejarah Belgedes. Tidak perlu diukir dalam sejarah jagat Jawa. Tidak perlu. Mau bagaimana lagi Kita Cikunir? Semua sudah terlanjur hancur. Tidak ada yang terlanjur kok. Aku mampu mengubah sejarah Nibirah. Karena ya ini, zaman maju. Sejarah bisa dipesan. Aku bisa kok menuliskan hidup Nibirah yang baiknya saja itu bisa. Yang jelek-jeleknya dikubur. Gampang toh? Demetalat, jadi omong ngalor ngidol kamu ini. Jadulnya mau cari duit. Loh, sampean itu tidak berkepri kemanusiaan Kita Cikunir. Ini bagaimana Ki Welu Tampar? Justru aku berkepri manusiaan. Pokoknya duit. Aku menaruh perhatian pada kematian Nibirah. Kalau kematian Nibirah seperti gudel kecemplung kali, lah untuk apa dibuatkan sejarahnya? Kukira nanti saja dilanjutkan. Sekarang ini belum ada kepastian Nibirah masih hidup atau sudah binasa. Ya kalau sesuai bayarannya, Nibirah bisa lebih terkenal dari Candi Loro Jonggrang. Ki Welu Tampar memberikan isyarat pada Ki Taji Kunir untuk diam sambil menunjuk rombongan laskar yang dipimpin Pupuk. Semua berkuda lesu. Pupulut menundukkan kepala ketika semua sampai di pendopo.
Bagaimana Pupulo? Nibira ditemukan? Sudah dicari di mana-mana, tidak ketemu. Mungkin Nibira telah hanyut dan tewas. Nyangkut mungkin. Oh, Nibira. Maafkan aku, Nibira. Aku tidak kuasa menolak maut yang kamu tentukan sendiri. Ki Welut Tampar, sudah jangan nangis Pupulut, inilah akibatnya kalau tidak siap menjadi pemimpin. Gagal terus bunuh diri. Itu Haji Kunir. Iya. Sekali lagi, ngawur. Aku akan membuatmu tidak punya mulut lagi untuk ngoceh. Duh, sabar Ki Welut Tampar, sabar. Tidak usah murka. Sejak tadi ngoceh terus menjengkelkan. Sudah tak diam. Tidak tahu adat. Semua orang sedang susah. Malah mau cari kesempatan. Loh, kok salah lagi? Aku ini menolong. Menolong? Betul. Menolong Nibira pada sejarah hidupnya yang ditinggalkan. Begitu loh maksudku. Sejarahmu sendiri saja diurusi. Sudah. Kita Jigunir. Untuk sementara ini tidak usah dulu berbuat yang akan menyulitkan kita semua. Oh iya ya. Paham kita Jigunir? Ya, baiklah Pupulut. Aku pamit ya. Awas, bahaya. Ki Welut Tampar, aku akan menghubungi anak Nibira, Mawar Biru, di Alas Jati Abang untuk memberitahu hal ibunya. Masa tidak usah dulu, Pupulo. Mawar Biru akan kaget, malu mengacaukan kita semua. Sekarang ini keadaan gawat. Laskar Jaka Badak sudah masuk wilayah Blitar. Berbahaya untuk kita kalangan barisan pager kuning ini. Selain itu, Kuwu Kololekso tidak bertanggung jawab. Maka Laskar Pager Kuning kita tarik ke Jenggala. Kosongkan Blitar. Waduh. Apakah itu bukan tindakan pengecut? Kita lari dari Blitar. Sudah cukup Nibira yang jadi korban kepengejutan Kololekso. Jangan ada korban yang lain lagi, Pupulut. Aku setuju Ki Welut Tampar. Tapi kita harus bertemu Kololekso dulu dan mengatakan putus hubungan. Jangan diam-diam kita pergi dari Blitar ini. Bisa diteriaki maling nanti. Kololekso itu bajingan. Dia bersembunyi. Ayo, bersembunyi di mana lagi sekarang? Sebentar lagi pasti dia muncul. Kaki tangannya yang disembunyikan pasti segera memberitahu akan kematian Nibira. Ayo, Ki Welut Tampar. Kita cari Mawar Biru. Kalau kita semua pergi, bakalan tambah kacau semua, Pupulut. Aku berjaga di Pakuan saja. Siapa tahu ada kabar baru tentang Nibira. Aku yakin Nibira tidak binasa tenggelam di Kali Brantas. Kematian Nibirah karena bunuh diri dalam waktu singkat telah menyebar ke seluruh wilayah Blitar. Semua orang seperti disadarkan dari mimpi-mimpi kejayaan. Apa sesudah mati yang terjadi? Meninggalkan ratap, menciptakan kepedihan bagi siapa saja yang ditinggalkan. Mawar Biru mencoba terus untuk tabah akan kematian ibu. Air Kali Brantas yang terus mengalir, menganyutkan air matanya. Kala Mawar Biru menangis. Ibu, maafkan Mawar Biru. Aku ini anak durhaka, tidak berbakti. Ampuni aku, Bu. Ampuni anakmu ini. Kenapa ibu tega meninggalkan aku? Terimalah taburan kembang melati ini. Anda cinta dan sembah baktiku. Terima ya, Bu. Ibu, doakan aku tetap selamat menghadapi segala cobaan hidupku. Aku berlindung padamu dan Hyang Widi. Mawar Biru, relakan ibumu larung di Kali Brantas.
Jalan itu sudah dipilihnya untuk mensucikan dirinya. Jangan berlama-lama di pinggir parit. Berbahaya. Paman Jaka Badak. Aku sebatang kara sekarang. Aku tidak ada harapan untuk mengembangkan diriku. Kamu tidak sebatang kara, Mawar Biru. Kamu masih mempunyai Wonggani dan Guru. Ki Welut Tampar. Ayo, kita tinggalkan pinggiran kali ini. Laskar telah lama menunggu kita. Paman Jaka Badak, aku menuntut Kolo Lekso untuk bertanggung jawab atas kematian ibu. Tetaplah dalam barisanku, Mawar Biru. Kolo Lekso dan Wonopati itu sangat kecil. Kamu bisa dirusak kalau sampai tertangkap keduanya. Iya, Paman. Aku ikut barisan Paman saja kalau begitu. Aku bergabung dengan Laskar Alas Puri. Itu sangat indah. Pergunakan pedang sebaik-baiknya, Mawar Biru. Jangan lengah menghadapi musuh. Siap, Paman. Pedangku akan meminta korban untuk pengganti ibuku. Pasang mata dan semua indramu. Waspada di setiap wilayah berbahaya. Ayo, hea, 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 hea. Kedatangan Jaka Badak membawa Mawar Biru membangkitkan seluruh semangat Laskar Alas Puru. Gadis jelita yang dirudung malang itu masih siap mengikuti pertempuran. Keberanian pun tidak lagi terbelenggu keraguan untuk menyelesaikan peperangan dalam waktu singkat. Sementara itu di Pakuwon Blitar, Aku Kolo Lekso sibuk mengatur siasat baru untuk menghadapi serbuan. Namun Kolo Lekso sudah terlalu panik oleh kematian Nibira. Ki Welut Tampar, di mana Pupulut dan pemuka barisan pagar kuning lainnya? Hah? Di mana? Pupulut sedang mempersiapkan laskar untuk penarikan mundur ke Jenggala dari Blitan. Loh, apa-apaan itu? Edan. Hanya dikarenakan Nibira, kita ini harus terpecah belah. Demit alas. Hei, Kolo Lekso, semua itu salahmu. Udah tahu keadaan kawat, kamu menghilang kemana? Hah? Ke dukun ramal? Atau sengaja sembunyi sehingga Nibira panik? Ki Welut Tampar, Nibira telah sepakat untuk jadi pimpinan Timur Selatan. Maka jadi tanggung jawabnya segala pergolakan ini. Jangan berdalih, Kolo Lekso. Jangan berdalih. Kamu sendiri yang sebenarnya pengecut. Kamu itu seperti kesatria di kelek perempuan. Welut Tampar, jaga omonganmu. Seharusnya kamu yang berpikir. Lebih baik kamu ikut terjun di Kali Berantas daripada jadi pimpinan yang ngumpet di punggung laskar. Tidak usah mukir. Kalau berani, hadapi barisan Jaka Badak. Ayo. Welut Tampar, aku bukan pengecut seperti dugaanmu. Wonopati! Ya, tunggu sebentar. Aku buktikan Welut Tampar, kalau tanpa kekuatan Jenggala, Selatan akan tetap maju menggempur Panjalu. Ada apa? Ada apa, Kolo Lekso? Wonopati, laskar sudah siap semuanya. Seluruh kekuatan Blitan sudah siap tempur. Iya, sudah siap. Jangkrik Iber dan Walalang juga Celokot sudah siap berangkat. Dengar itu, Welut Tampar. Blitan ini tidak akan bisa dikuasai Panjalu. Semua sudah siap menyumbangkan nyawa. Walau tanpa dukungan dari mana saja. Hai, Kolo Lekso, aku sudah tidak ada urusan lagi dengan perkolakanmu. Nibira sudah lebih dari cukup sebagai korban. Juga laskar pagar kuning yang gugur pada perang terdahulu. Aku tidak pernah menganjurkan Nibira terjun ke Kali Berantas. Dia itu goblok. Beri kesempatan untuk meraih kejayaan, malah bunuh diri. Kolo Lekso, Nibira korban kelicikanmu. Kita tidak usah berdebat lagi, Welut Tampar. Janji Nibira harus ditepatinya sendiri. Saksinya, Welut Tampar. Iya, saksi yang kamu atur untuk kepengecutanmu itu. Aku pamit. Dan semua barisan pagar kuningku tarik ke Jenggala. Hadapi sendiri macan selatan itu. Dengan langkah lebar,
Ki Welut Tampar meninggalkan Pakuwon. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Laskar Jenggala untuk kembali. Walau Lekso dan Wonopati hanya bisa melihat dengan rasa kecewa. Persekutuannya telah hancur. Kekuatan pagar kuning kembali. Biarkan mereka pergi, barisan pengecut. Kita masih cukup kuat untuk menghadapi Jaka Badak. Kita kehilangan sebagian kekuatan. Untung sudah kupersiapkan penggantinya. Kedaulatan Belitan tetap bisa dipertahankan. Kita pasti bisa menangkis serangan Jaka Badak. Sekarang kita berbagi tugas. Aku bersama Celokot menghadang dari wetan dan kamu dari kulon. Kamu bisa memilih Jangkrik Iber atau Walanglang untuk sejalan. Iya, aku cocok dengan Jangkrik Iber. Walanglang maju memancing laskar Jaka Badak untuk masuk perangkap. Lalu kita bisa turun menggasak dari kiri dan kanan. Dari wetan dan kulon. Iya. Ini yang disebut siasat Gendewa Wibisono. Kentongan tanda penyerbuan dibunyikan. Wah, rupanya Laskar Alas Purwo sudah tidak sabar. Tenang Kololekso. Laskar Alas Purwo kalau maju, mereka dihadang laskar lapisan yang paling luar dengan perangkap lubang-lubang sumur dan pasukan panah. Tadi itu baru kentongan pertama. Berarti Laskar Alas Purwo masih tertahan. Celokot, Jangkrik Iber dan Walanglang sudah siap bergerak. Mereka sudah siap di alun-alun lor. Tinggal tunggu perintah untuk maju menggempur. Sampean itu gugup dan berkeringat. Wah, jadi pemberontak berkeringat dingin. Jangan jadi pemberontak. Jadi abdi dalam kerajaan saja. Enak. Wonopati, perang ini memang coba-coba. Aku sudah bosan jadi akumu dan selalu diatur pemerintahan Panjalu. Aku ini ingin jadikan Blitan menjadi kerajaan baru. Nah, kalau ini berhasil, kamu akan kuangkat jadi Mahapati. Kentongan kedua berbunyi. Berarti Laskar Purwo bisa melintasi hambatan pertama. Ayo Kololekso, kita maju. Sekarang saatnya bertempur. Ayo. Maju. Laskar Alas berkuda yang sudah bersiaga di perbatasan wilayah Pedukuhan Blitar serentak mengangkat senjata tombak dan pedang untuk menerjang wilayah kota. Jaka Badak dan Mawar Biru berada di barisan depan. Laskar Alas Purwo siap! Maju! Gempur Pakuwon Blitar! Serbu! Maju! Mereka datang! Laskar Jangkrik Iber! Siap! Maju serang! Serbu Panjalu! Paman Jaka Badak, aku maju membantu Laskar. Boleh? Laskar Alas Purwo sudah unggul. Laskar Blitan itu tidak terlatih baik. Tidak usah maju Mawar Biru. Kita lihat saja perkembangannya dulu. Lihat itu. Wonopati sudah membantu Laskar Blitan dan terus mengamuk. Lihat Mawar Biru. Betapa kejinya dia. Pedangnya membantai Laskar Alas Purwo. Kamu tunggu di sini. Paman akan melumpuhkannya. Wonopati, menyerah saja atau hancur jiwa ragamu. Lihat pedang gagak sawah ini. Jaka Badak! Jaka Badak! Asuh penggilat Panjalu! Percuma saja gelarmu macan selatan. Kenyataannya kami cuma kolor peto tambalan.
atau menyerahnya bagi si penakut? Oh, aku tak bedanya denganmu. Wong selatan pantang hidup berkaca malu. Ayo, ku tandangi apa-apamu. Suaramu seperti kebo mau dipotong. Awas! Opal susku! Laskar Alas Purwo yang sudah terlatih bertempur di rawa, padang rumput dan juga hutan, tampak jelas menungguli setiap serangan pada Laskar Blitan yang terus mundur dan tidak bisa menyerang balik, hanya bertahan saja. Laskar Blitan terus terdesak hebat. Mawar Biru yang hanya menonton di wilayah aman, tidak mengetahui seorang lelaki tua mendekatinya dengan mengendap-endap. Ternyata dia adalah Ki Welut Tampak. Mawar Biru, kamu tidak apa-apa, nak? Guru, guru, ibu. Tabahkan dirimu, muridku. Aku tidak kuasa mencegah niat ibumu larung ke kali berantah. Aku berdosa padamu. Tidak bisa menjaga ibumu. Guru tidak ikut bertempur membela Blitan itu. Kenapa? Tidak ada gunanya membela orang-orang yang mencelakakan ibumu. Karena kepengecutanku, Wukololekso itu, semua barisan pagar kuning telah ditarik pulang oleh Pupulut. Aku gembira sekali. Guru tidak terlibat lagi. Aku cemas sekali selama belum menjumpai guru. Ya, kita tinggalkan wilayah pertempuran ini, Mawar Biru. Kita kembali ke pertapan Songgo Bledek. Ayo. Bilang dulu dengan Jaka Badak, Guru. Aku sungkan untuk lari tanpa diketahui. Aku akan maju menghadapi Wonopati. Dia salah satu pengecut yang membuat ibu binasa. Oh, jangan. Jangan, muridku. Jangan kotori tanganmu dengan darah korban peperangan. Jangan. Sudah cukup Pekat Suro saja yang telah jadi binasa di tanganmu. Kamu masih muda. Jangan punya darah panas untuk gampang membunuh. Kamu mempelajari ilmu kanuragan di Songgo Bledek. Bukan untuk membunuh. Tetapi hanya untuk membela diri dari orang jahat. Aku gergetan pada bajingan itu. Oh, tidak usah. Wonopati pasti binasa oleh Jaka Badak. Nah, lihat itu. Wonopati sudah terdesak. Permainannya kacau. Pedangnya sudah ngawur. Wonopati, bertobatlah atau pilih mati. Aku belum modal. Ayo tunjukkan kedikdayaanmu, Asu Panjalu. Mantap pedangmu. Pedangku hancur. Awas Jaka Badak. Sambut aji ampar kenikku ini. Tandangi ajianmu, Wonopati. Sambutlah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ajian Karang Badak Tunggal yang sudah terkenal dahsyat melanda Wonopati hingga terpental dan jatuh terbanting keras. Kesombongannya dengan aji ampar angin tidak mampu menandinginya. Darah segar terlihat keluar dari Wonopati. Jaka Badak terus bersiaga. Wonopati bangkit terhuyung. Jaka Badak. Kuakui kedikdayaanmu. Awas. Bunuh aku. Ayo. Wonopati, hukuman bagi pengkhianat bangsa dan negara hanya satu. Mati. Laskar Panah Alas Purwo, siap! Siap! Laksanakan hukuman mati untuk Wonopati. Laksanakan!
diri. Jaga diri bodoh. Menang! Laskar! Siap serangan selanjutnya. Siasat putar 2-3 di bawah. Maju! Mawar biru. Wah, di mana dia? Itu. Loh, kok Ki Welut Tampar? Selamat atas kemenanganmu, Jakabadak. Kebenaran selalu memberikan kemenangan, Ki Welut Tampar. Kenapa Ki Welut tidak lagi membantu Pelita? Atau masih membantu dan mau membawa kabur Mawar Biru? Saudara pendengar, apakah penggempuran Laskar Alas Purwo berhasil gemilang mengalahkan kekuatan pemberontak? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Macan Selatan. Sampai jumpa.